Halo, selamat sore. Loh, kenapa suara saya jadi berubah seperti ini? Saya juga tidak tahu. Biasanya kan tiap waktu suka ada yang bikin kita ingin mengubah ekspresi begitu. Kayaknya kalau dalam episode podcast kali ini ekspresi saya harus sok tenang. Takut jadi curhat karena hari ini bahasan kita sangat-sangat menarik, teman-teman podcast Aksi Nyata. Tapi sebelum saya masuk atau aku masuk ke dalam topik perbincangan podcast kita kali ini, aku mau ngasih salam khas dari podcast Aksi Nyata Partai Perindo terlebih dahulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Kembali lagi bersama aku Fani Imania dalam episode podcast kali ini, dan episode kali ini juga bisa teman-teman tonton di beberapa platform karena kita hadir di berbagai macam platform podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Partai Perindo @partaiperindo, kemudian juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, serta website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan bahas, kalau misalnya ini aku takut banget ya, soalnya isunya tuh bikin aku kepancing gitu buat curhat, membahas mengenai bagaimana kita harus siap menghadapi burnout di lingkungan kerja, sebuah problem usia produktif di ibu kota dan juga kota-kota besar lainnya. Aku sudah ditemani oleh Psychobiometric Life Coach dan juga founder Nusantara Dhamma Center. Kita langsung say hi saja sama narasumber kita sore hari ini, Mbak Septiana, Teh Septiana Damayanti. Teh Dama, selamat sore. Selamat sore, halo. Halo, Teh Dama sendiri kondisinya gimana? So far Oke. Lagi seru. Lagi seru. Kita harus seru-seruan hari ini. Yeah. Oke, aku sebenarnya sebelum kita mulai atau membahas mengenai tadi burnout gitu ya, walaupun gatel langsung pengen masuk, tapi aku penasaran terkait dengan psychobiometric ini sebenarnya apa sih, Teh? Oke, psychobiometric itu aku udah dari 2008 sebenarnya menjalankan ini. Something that saya kecemplung. 2018 ya? 2008 malah? Oke, siap. 2008 itu saya udah menjalankan istilahnya satu teknik yang out of the box benar-benar gitu. Mungkin karena dulu saya ada pengalaman, jadi makanya dapat ini, saya diajakin teman karena pertanyaan sih sebenarnya, ada nggak sih cara yang gampang banget yang saya bisa handling orang tapi itu bentuknya kayak peta mapping? Iya, mappingnya ternyata mapping fingerprint. So we can be read with this? Yes. Jadi dari situ nanti kita dapat tahu kerja otak kita seperti apa. Walaupun misalnya lagi keriput nih, gara-gara kedinginan. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, teman-teman. Maaf. Oke. Even ada luka, biasanya nanti dia kebentuknya begitu lagi. Okay. Polanya sudah ada basicnya. Nanti dari pola-pola ini kita jadi bisa tahu, udah nggak tebak-tebakan lagi. Lu perasa sih, oh lu logik sih, yang gitu-gitu udah nggak. Jadi kita benar-benar udah langsung tahu. Aku mau minta dibacain tapi jangan dulu deh, ntar dulu. Oke. Lebih baik sekarang kita bicara mengenai concern ya yang sudah atau dialami tentunya juga oleh teman-teman podcast penonton atau teman-teman sobat podcast Aksi Nyata hari ini gitu terkait dengan stres. Soalnya lagi banyak, apalagi kalau misalnya aku baca begitu ya, banyak yang curhat gitu di media sosial terkait dengan tekanan di dunia kerja terutama ya, yang bikin stres, kemudian juga burnout. Tapi mungkin kita harus standarisasi, mungkin kita harus sesuaikan standarnya dulu kali ya Teh ya. Burnout itu tuh apa sih? Dan kita bisa dikategorisasikan masuk ke dalam burnout kalau kita lagi apa? Nah ini nih, kecenderungan kebanyakan orang akan selalu mencari pengelompokannya ya gitu. Jadi kalau kita mau sederhanakan lagi, kita betul-betul tidak memakai definisi yang terlalu canggih gitu. Alangkah kita katakannya kalau stres itu kalau kamu udah merasa mulai tidak nyaman. Oke. Ya gitu, jadi ada tekanan di situ, merasa tertekan, merasa tidak bisa, merasa gini gitu, otomatis rasanya udah benar-benar akan out of control. Tapi kalau kita berkepanjangan lagi dari situ, kita udah tahu kondisinya lagi stres banget gitu. Nah kalau berkepanjangan kita masuk ke ranah burnout nanti lama-kelamaan, karena kita udah nggak bisa kontrol, kita udah benar-benar nanti masuk ke self worth-nya kita aja udah rendah banget, energinya kita aja udah langsung lelah selalu gitu. Kayak nggak bisa keluar malahan rasanya. Itu kalau bisa keluar maksudnya situasinya. Karena kan kita merasa ini kok kayak yang semakin lebih parah lagi daripada waktu pertama kali baru masuk stres. Kita kayak masih bisa ada cara-cara yang untuk getting out of it gitu. Tapi kalau burnout itu kayak benar-benar low banget and then you don't know how to get out malahan. Oke.
rasanya ya. Dalam kasus-kasus yang pernah Teteh tangani begitu, Ya. kondisi pasien yang burn out secara kasat mata kayak gimana Teh? Itu udah benar-benar cara berpikirnya juga udah out of ini ya. Mau kata positif udahlah, udah percuma, udah yang nggak ada, ya udah nggak ada belief lagi gitu, yang benar-benar I'm like so very drained gitu loh rasanya tuh. Oke. Gitu. And please help me out. Kayak gitu. Oke. What is the worst case atau apa ya namanya? Kondisi orang ketika sudah burn out gitu. Apakah juga akan berpengaruh sama kondisi fisiknya? Dia juga. Oke. Kode aja yang paling gampang. Kalau kita khawatir apa yang selalu muncul? GERD. Asam lambung. itu baru khawatir doang. Sama takut gitu. Can you imagine gitu kan, body tuh udah ngasih tahu gitu. Aku 36 tahun hidup belum pernah aku mengalami asam lambung, baru sekarang. Oke, so that's a code. Maksudnya body ngasih informasi posisi di situ karena hampir kebanyakan orang kan mengalami hal yang sama. Oke. Iya nggak? Gitu. Oke. Tapi kita nggak karena nggak tahu gimana cara tahu gitu, maksudnya body ngasih penyakit ini kenapa. Kita cuma tahu ini sakit, and then that's it. Oke. Nggak ngelihat body gua nih nggak enak nih sebelah sini. Oh iya, ini ada khawatir nih. Oh iya, kadang-kadang kita kayak paling ini karena kecapean langsung ke gitu. Milanta, langsung kemana, langsung pakai apa gitu, langsung di cut off gitu. Tapi padahal kalau kita mau bener-bener lihat lagi gitu, what is making us worry? What are we afraid of gitu? Kan ketakutan, tapi ketakutan tiap orang beda-beda ya Teh gitu. How to define it first gitu? Langsung sih biasanya ketahuan ya dengan kata-kata yang pertama biasanya dia tawarin, dia ceritain pakai kata-katanya itu, kondisi yang selalu dia ceritain begitu terus. Nah kita lihat, oh ini nih source-nya, oh ini source-nya, oh ini source-nya. Kamu berpikirnya seperti apa tentang ini? Apakah memang kata-katanya justru yang bikin dia melimitasi diri dia sehingga jadinya dia tegang sendiri? Akhirnya kan dia yang bikin sebenarnya stresnya. Ada contoh nggak kira-kira? Aku sendiri, loh. Like what? Nggak sih, misalnya ragu gitu sama diri sendiri atau selalu berpikiran, nggak tahu, kalau dulu kan suka ada pepatah ya Teh ya gitu, gelas setengah isi sama gelas setengah kosong gitu. Oh, wow. Nah sekarang kita mikirnya hal-hal yang terburuk dulu gitu. Sebenarnya niatnya adalah pengen siap-siap, tapi entah kenapa yang terpikir tuh yang buruk-buruk terus gitu. Itu juga bisa men-trigger seseorang untuk lebih banyak stres dan juga ya lead to burnout. Of course. Of course. Karena kan yang kita kasih energinya lebih banyak di urusan takutnya, bukan energinya how can I do this. Oke. Iya nggak sih? Kebalik dong gitu. Jadi ya body mungkin nggak setuju, makanya jadinya dia give you that feeling nggak enak di perut. I think you're wrong gitu kayak apa ya, dia udah ngasih kode duluan deh intinya. Jadi sebenarnya semua di pikiran dulu gitu ya Teh ya. Yes. Mensana in corpore sano. Ya harus jiwanya dulu yang sehat. Kita kan cuma tahu istilahnya, terus waktu kecil kan suruh ngapalin doang, tapi ngejalaninnya, how to-nya, implementasinya nggak detail sih sebenarnya. Tapi Teteh, untuk stres dan juga burnout itu beda? For me it is. Oke. It is. Kalau stres berarti ya ini Kita beda masih konteks bisa, atau level? Level ya jatuhnya. Oke. Bukan beda konteks. Sebenarnya kan itu stres, burnout itu kan situasinya memang udah stres yang berkepanjangan gitu loh. Baik. Ya. Oke. Nah berarti sekarang pertanyaannya soalnya banyak yang mau curhat nih. Kenapa stres lebih banyak terjadi di lingkungan kerja? Itu keren sih, tergantung dengan ini. Karena kita ada kebutuhan kan. Udah otomatis kan ya. Kita kerja karena kita ada memenuhi kebutuhan, ada memenuhi ambisi. Oke. And then dari kecil kita bawaannya apakah memang pengen benar? Otomatis kita akan proving. Oke. To everyone. To everyone. Itu kan capek ya gitu jadinya. Jadi what if ya itu tadi kita rubah cara berpikir itu gitu. Jadi makanya kita lihat biasanya satu-satu. Itu ada base dasar motivasi apa sebenarnya yang mengganggu dia. Apakah dia memang pakai proofingnya, apakah dia pengen benernya gitu. Terus kita ngadepin orang-orang yang memang kita ada need untuk selalu pengen diterima. Itu kan akan create affirmation ya. Iya, problem-problem sebenarnya di diri dia sendiri gitu. Oke. Jadi kita kan perhatikan need-nya. Kita lagi ada kebutuhan apa,
apakah itu sudah terpenuhi atau tidak gitu, diakui, lalu istilahnya kita dapat apa ya, kemungkinan-kemungkinan yang membuat lebih baik gitu jadinya. Nah ininya sih, base ininya sih pada saat kita kerja tuh kenapa? Apakah karena cuma disuruh doang biar gua nggak ditanya-tanya, gua udah kerja yang kayak gitu kan, itu banyak ya gitu. Ya just getting out of the situation gitu. Oke. And it stems dari, nggak tahu sih kalau yang pernah aku baca begitu dari beberapa literasi gitu, it stems from what happens in our childhood gitu, Yes, it masa does. kecil. It does. Oke. Itu banyak sekali case yang memang aku hadepin, kayak misalnya waktu kecilnya itu tidak pernah di istilahnya orang tuanya merasa bangga gitu, itu kan akan efek ya, sebenarnya dia akan mencari-cari keluar. Oh, apresiasi. Yes, gitu. Jadi dia akan cari-cari di luar, tapi pada saat dia dapat di luar still kosong, padahal sebenarnya yang pengen dia dapetin itu adalah dari orang tuanya gitu. Jadi gimana? Oke. Itu kan mesti di-realize merekanya gitu, mesti dikasih tahu gitu. And then do you need to do this all the time? Do you need to think this way gitu selalu? Gitu. Oke. Kita bisa keluar sebenarnya dari situ. Baik, baik. Ada patternnya nggak, Teh? Stres dan burnout tuh biasanya terjadi di apa ya namanya, lingkungan kerja yang seperti apa, atau di usia berapa gitu? Kayaknya itu benar-benar dinamis ya kalau menurut aku. Bahkan ada yang dari usia sangat muda gitu, Teh? Yes, sekolah. Iya nggak? Sekolahan. Oke. Itu jelas banget loh Masa ini. dulu SMA aku nggak pernah mikir apa-apa. Ya oke, itu kan maksudnya gini, kenapa aku bilang dari level kita sekolah aja, terkadang ada orang tua juga yang pengen proyeksi, push the kid to do good gitu, karena orang tuanya merasa I have to do this supaya saya tuh sukses parentingnya. Oke. Itu kan berarti sudah ada dorongan orang tuanya khawatir I'm not doing good as a parent gitu loh. Kebayang nggak? Jadi ini sebenarnya ada di mana-mana. Oke. Gitu. Berarti lingkungan keluarga ini menjadi salah satu faktor utama yang bisa membantu kita untuk mungkin menyortir apa saja sih yang bisa bikin kita stres, dan ya kalau nggak dikontrol ya itu leads to our burnouts gitu ya. Yes, yes. Oke. Kira-kira apa ya namanya, sebagai orang tua nih, kebetulan aku juga kan orang tua ya Teh ya gitu. Kira-kira ada nilai-nilai apa saja yang perlu kita tanamkan begitu, yang mungkin merubah bagaimana anak-anak kalau anak-anak seumuran aku sekarang mudah stres atau burnout, mungkin dulu parentingnya berbeda begitu caranya dengan yang kita lakukan sekarang, dan kita harus memutus mata rantai itu kan Teh? Yes. Gimana? Bedanya orang tua zaman dulu sama yang sekarang. apa? Angkatan yang sekarang, orang tua yang dulu nih, ibunya diam di rumah. Iya juga ya. Orang tua yang sekarang itu dua-duanya di luar rumah. Oke. Ada yang masih di rumah juga, tapi di rumah juga sibuk bekerja online gitu kan. Nah, it's a matter of are you present with your kid? Hadir nggak untuk anak-anaknya gitu. Jadi even though kita di luar rumah, kita harus tetap present untuk anak-anak ini. Yes. Oke. Karena kebutuhannya dia kan sebenarnya space-nya kita bareng sama dia. Oke. Gitu. Oke. Teteh balik lagi soal burnouts gitu ya. Kalau tadi kan dari keluarga, kalau misalnya dari tempat kerja sendiri, mungkin dari atasan atau dari sesama rekan kerja begitu, kira-kira gimana kita supaya bisa menolong teman-teman kita nih yang ternyata punya potensi untuk stres dan juga burnouts? Itu kita lihat lagi sebenarnya apakah si perusahaannya tersebut juga memang menyediakan momen-momen di mana apa ya, they can like getting out of it dulu, mungkin dari environmentnya, dalam artian sesamanya juga ada closeness-nya seperti apa gitu. Biasanya kalau aku masuk sih ke ranah itu, aku biasanya suka menjelaskannya melalui si psikobiometrik ini adalah untuk mengetahui kalau misalnya saya tipikal orangnya itu cortex gitu, logik, rasional gitu, saya memang lebih senang challenge. Jadi men-challenge orang-orang ini it's okay. Terus kalau misalnya orang feel itu lebih gimana? Ya lebih kayak coaching, kita bikin mereka pede, so they can do their work gitu loh. Jadi membuat mereka menyadari yang kayak gitu kan lebih enak ya, untuk istilahnya meminimalisir stres kerjanya mereka. Terus dari komunikasi juga nanti ketahuan, dari fingerprint itu kita bisa tahu soalnya kalau ngobrol sama dia itu harus global apa detail.
Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang detail, kita kan akan butuh waktu untuk istilahnya jabarin. Tapi ternyata saya gayanya itu poin. Ngerti nggak nanti orangnya? Itu kan udah munculin stres gitu. Kebayang saya sedetail itu kalau pakai psikobiometrik untuk ngejelasin ke perusahaan sehingga atasan sama bawahan itu menyadari and know what to expect in the end. Gitu. Dan maksudnya harus dikomunikasikan satu sama lain begitu ya Teh ya. Gitu. Lagi-lagi kita bicara mengenai stres begitu. Apa ya namanya? Ini bicara juga, maksudnya ada hubungannya juga dengan apa ya namanya? Ranah psychobiometrik. Koreksi aku kalau salah ya Teh. Psychobiometrik yang Teteh pelajari. Karena ini aku to be honest baru pertama kali mendengar. Itu gimana caranya atau korelasinya seperti apa sih? Sampai lumayan aku sih, lumayan. Saya dari 2008 tuh udah betul-betul melihat ini sangat bantu sekali ngelihat apa ya, oh ini hasilnya dari orang yang seperti ini hasilnya itu koreksi 80% oke lah, bisa mewakili dan bantu banget untuk melihat bahwa apakah ini sebuah kekurangan atau potensi. Jadi kan kalau misalnya kita tidak fit in sama lingkungannya, kita kan melihat selalu judging kitanya yang salah. Padahal memang kerja otaknya nggak memumpuni. Gimana? Nggak memfasilitasi gitu. Jadi si lingkungan kerja ini dengan kerja otak ini itu nggak match. Intinya tuh gitu. Belum tentu dia yang salah. Belum tentu. Jadi kita untuk menyadari itu kan membantu dia untuk tidak feel low ya gitu bahwa dia yang salah gitu. Tapi ini emang kondisinya seperti ini. Otomatis baiknya diletakkannya di mana gitu. Jadi salah meletakkan posisi pun juga bisa menjadi trigger ya pastinya. Untuk stres banget, tapi dia bertahan misalnya karena dia nggak tahu, jadinya kan dia burn out gitu. Karena dipaksakan itu sifatnya. What is the worst case of having burn out? Bunuh diri. Bunuh diri karena dia pengen keluar sebenarnya dari situasi itu kan. It feels like nggak punya pilihan. Dan bahkan untuk cerita sama orang pun nggak bisa Teh? Ada yang nggak bisa. Why? Karena many things ya, karena dia merasa apa ya, memang saya yang jelek gitu, atau saya yang salah gitu, atau saya yang nggak bisa gitu ya. Itu yang bisa terjadi. Gitu. Ya kan kita juga diajarinya kayak evaluasi diri dulu atau coba apa ya namanya mawas diri dulu. Betul. Gitu. Jadi enak kan kalau misalnya perusahaan teman-teman kerja gitu itu ada gitu bagian yang memang bisa menyediakan. Dalam artian penyediaannya sederhana aja, kita kan nggak perlu ngobrol panjang lebar, tapi minimal kita bisa shortcut banget dari waktunya, karena kalau kita kayak treatment kepanjangan itu nggak nyaman. Terus makanya saya ada satu lagi kan yang treatment saya cuman sentuh kepala di 32 titik 45 menit, relief untuk keluar semua data elektromagnetik yang disebabkan dari pikiran, perasaan, sama emosi. Dan dia feel kayak di defrag. Oh my god, itu berarti masih berhubungan sama neuron atau secara scientifically juga kelihatan ya? Iya, gitu. Dimana orang udah nggak bisa cerita, udah nggak apa, ya kita masuk pakai cara salah satunya gitu. Karena mungkin aku lapang ya, jadi kalau lapang tuh I need shortcut cepet gitu. What's possible gitu terus. Gitu. Tapi memang stres dan juga burnout ini lebih banyak dialami oleh mereka yang bekerja di kota-kota besar atau yang maksudnya kayak hustle routines gitu ya, instead of yang maksudnya mereka di desa. Kalau di desa itu mungkin ya karena kebanyakan orang desa juga ke kota ya, gitu. Jadi ya mungkin tidak terlalu kerasa ya kalau di pinggiran, tapi masih ada sebenarnya di pinggiran juga. Cuma nggak kedetek? Enggak. Karena kan yang lebih naik isunya itu ke atas permukaan itu kan yang lebih terpapar sama digitalisasi dan juga medsos gitu. Begitu ya. Padahal kalau misalnya di pinggiran kota sendiri juga kan mereka juga ada rasa itu gitu. Cuman mungkin hasil kerjanya kan beda, mereka kan lebih fisikal ya. Gitu. Oh makanya juga di Gunung Kidul angka bunuh diri juga banyak Teh. Di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta begitu. Dan menurut Teteh dari pemerintah sendiri atau mungkin lembaga-lembaga yang turut serta gitu dalam membantu hal ini gitu, tidak hanya profesional, cukup turun serta nggak, cukup peduli nggak soal concern ini? Sebenarnya kepeduliannya udah ada ya gitu, cuman mungkin memang tidak terlalu aktif kali ya gitu untuk benar-benar menyebar dan menetap konsisten, just show up
gitu. Kalau aku kan berupaya untuk show up terus setiap hari. Who require, siapa yang perlu, who require, please come, terus aja setiap hari gitu. Kalau ini kan berdasarkan apa ya istilahnya, siapa yang turun, yuk siapa yang turun baru dikerahkan gitu. Kalau kami kan memang selalu bertanya di mana perlu, kayak ke woman person, ke lapas ya istilahnya, atau misalnya kita perlu ke sekolahan, karena kami tidak mengelompokkan harus spesifik. Jadi ke perusahaan kita datang, ke sekolah kita datang, istilahnya gitu. Kemanapun yang istilahnya kita memang boleh, diperbolehkan, sanggup, kita turun. Gitu. Ada yang menggelitik saya Teh. Why did you do this in the first place? Wow, ini pertanyaannya seru. Apa ya, mungkin I just want to do it karena apa ya, orang yang bunuh diri itu banyak, and I would love to help. Is there any story? No, jangan dipegang, nanti nangisnya meledak. Enggak sih, aku refleks. nggak apa-apa. Jadi mungkin intinya I just want to show up everywhere, gitu loh. Kalau misalnya memang istilahnya bisa kita bantu, we are here, itu aja sih. Care dan juga kepedulian itu Teteh yang kita butuhkan, termasuk untuk mengatasi stres atau burns out. Ya, anything. Dalam artian kita cuma show up ada di situ aja, presence-nya kita tuh help loh, gitu. Ya nggak sih? Kayak waktu itu aku memang sampai di challenge-nya tuh ke apa ya? Sorry ya, aduh ini. Jadi nggak apa-apa Teh. Aku sampai turun ke apa ya istilahnya kayak bencana, karena waktu itu ngomong gitu. Ini kalau sampai bencana kayaknya hal ini bisa banget nih untuk bantu orang cepat keluar, gitu loh dari situ. So ya udah terjun deh, gitu doang sih. Modalnya cuman karena pengen aja ya. Tapi dan maksudnya Teteh dan juga nanti gitu ketika orang-orang yang mendengarkan begitu, kalau nggak tahu ya, maksudnya kalau menghadapi atau menerima energi, menerima orang-orang yang datang begitu, tidak capek, tidak lelah? I don't have any interesting point of view about that. I just show up and then I do it, and then udah. Pasti bakalan ada caranya gitu. Dan kalau misalnya saya nggak mikir saya capek sih, ya nggak akan capek sih sebenarnya. Mindset lagi-lagi ya. Gitu. Karena kan kita pakai pertanyaan ya, what can we do here, what can we contribute here gitu. Jadi nggak ada beban untuk apa ya, I have to be great gitu loh. Jadi cuma datang, lihat apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, just to make you guys keluar gitu dari situasi itu. Ya it would feel okay kan, great kan gitu sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, setuju. Oke. Ada tips gak sih Teh, kayak apa ya, little things that we do every day gitu untuk bisa easing ketika kita sudah mau ngerasa capek, stressed, kemudian ya jangan sampai burn out gitu. Please take your time to just sit down sebentar aja, it's okay, gak akan ketinggalan apa-apa. And then say thank you, gratitude untuk semua apapun yang dirasakan sih. Cuman disuruh diem, present sama diri sendiri, and thank you. Udah. Syukur, ya mengucapkan terima kasih sama syukur buat diri sendiri tuh suka susah Teh. Suka lupa ya, bukan susah, lupa gitu. Ya, suka lebih lupa. Cuman mungkin ya kehadiran kami di sini itu lebih untuk ya nge-reminding untuk it's okay gitu, everything is going to be okay in the end. Tetap akan baik-baik aja gitu. It should be. Yes. It should be. Makanya aku lebih ke bukan healing, aku lebih ke empowering people to create a better life. Yuk, gitu. Yuk, saya setuju, aku setuju banget, dan maksudnya ini kita harus lebih banyak orang-orang yang kayak gini begitu Teteh ya. Baik, mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi gitu, ada yang bisa disampaikan ketika nanti ini generasi milenial, kemudian Z dan juga A yang ingin mengikuti jejak Teteh gitu, for making our life gitu, maksudnya ke depannya gitu, our future even better than this gitu. To be apa ya namanya, to be more a caring person gitu towards others gitu ke depan. Gimana Teteh? Just show up and trust you. Trust ourselves? Trust your knowing, trust you, trust yourself. Be there, just show up and do whatever you can do. Malahan. That's it. Towards kindness gitu ya Teteh ya. Siap Teteh.
Aduh, aku minta maaf sebelumnya loh Teteh. Bukan bermaksud untuk membuka namanya. No, it's okay. Emang saya gampang kali ya gitu. Jadi kalau ditanya, emang belum pernah ada yang nanya kayaknya, kenapa sih kamu mau ngelakuin ini? Terus you are great asking me that question. Tiba-tiba langsung langsung kena sih pasti. Terima kasih gitu. Teteh. Aku sebenarnya juga mau nangis tapi dilihatin Teh Hani. Kamu gak nangis? Soalnya kalau misalnya nangis di sini, aku kalau nangis ini matanya jadi jelek. Oh gitu. Oke. Kasihan maksud Teteh. Baik. Okay. Teteh, makasih banyak sebelumnya telah berbagi bersama kami sore hari ini. Semoga usaha-usaha ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih baik lagi. Semakin banyak orang-orang yang tidak hanya terbantu dengan kehadiran Teteh, tapi orang-orang yang juga mengikuti jejak Teteh supaya membantu orang-orang lain itu. Biar bisa menyebar. Spread. Jadi yang kayak aku banyak gitu. Great life jadinya. Mau banget. Baik, teman-teman sobat podcast, berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata yang dari kamu untuk Indonesia ini juga relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yakni produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman podcast bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly garis miring maksud kami member Partai Perindo. Dan jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini. Kita sudah sampai di akhir episode podcast kali ini. Such an insightful tidak hanya story tadi Teteh juga berbagi mengenai insight dan juga tentu saja edukasi yang paling penting. Aku pengen dibacain psikobiometrik, tapi nanti aja kali ya abis podcastnya begitu ya. Dan semoga obrolannya juga bisa mencerahkan teman-teman podcast, teman-teman penonton podcast episode kali ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo sukses dan juga tetap maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Fani Imanir mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Perdama atas waktunya. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.